Mohon izin kita mulai, sudah 9:10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukrulillah, summa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ini 3 kelas ya. Kelas ARS, Administrasi Rumah Sakit, kelas IT, Informasi Teknologi, dan juga kelas Hukum. Semoga semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk absensi di Edu maksimal 10.50. Dan kemudian pada pagi hari ini kita diawali dari pemaparan kelompok mahasiswa, kemudian lanjut diskusi ya, perwakilan kelas untuk menyampaikan pandangan, pendapat, opini maupun pertanyaan untuk kelompok presentasi atau perwakilan kelompok nih. Sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka forum ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dimulai untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada presentasi kali ini kami akan membawakan tema etos kerja Islami sebagai landasan pengembangan budaya akademik yang berkualitas. Lalu selanjutnya ada pendahuluan ya. Di sini saya akan membacakan pendahuluan. Etos kerja Islami merupakan suatu konsep yang mendasar pada nilai-nilai keluhuran agama Islam seperti keimanan, ketakwaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Konsep ini tidak hanya sebatas pada aktivitas pekerjaan semata, namun jika mencangkup seluruh aspek kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan dan akademik. Beberapa dasar Al-Quran dan hadis yang mendukung di antara lainnya, yaitu yang pertama kewajiban mencari nafkah. Islam mewajibkan setiap memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Yang kedua, pentingnya ilmu. Islam sangat memuliakan ilmu dan para penuntut ilmu. Mencari ilmu dianggap sebagai ibadah yang terus-menerus. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong, berkontribusi pada masyarakat, dan membangun peradaban yang lebih baik. Ada beberapa macam pembahasan dalam etos kerja Islam. Yang pertama, kemuliaan bekerja dalam Islam. Yang kedua, kerugian orang-orang dalam bekerja. Yang ketiga, keutamaan melayani pasien atau konsumen. Yang keempat, kemuliaan membantu orang lain dalam Islam. Kemuliaan bekerja dalam Islam. Bekerja dalam perspektif ajaran Islam sangatlah penting dalam berkelanjutan hidup seorang muslim di dunia. Betapa pentingnya bekerja. Allah bahkan menilai bekerja sebagai ibadah. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan untuk bekerja mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bekerja untuk anak dan istrinya melalui jalan yang halal, maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari. Bekerja lebih baik daripada meminta-minta. Imam An-Nawawi dalam Syariah Riyadhus Shalihin jilid pertama menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh
tindakan salah seorang dari kalian seikat kayu bakar dan memikulnya di atas punggungnya itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolak permintaannya. Muttafaq alaih. Kerugian orang-orang dalam bekerja. Dalam Islam, bekerja dan berusaha adalah hal yang sangat dihargai karena itu dianggap sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjaga harga diri, dan berkontribusi pada masyarakat. Ada beberapa kerugian yang disebutkan dalam Islam bagi mereka yang tidak bekerja atau tidak berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang lain untuk memenuhi kebutuhannya akan membebani keluarga atau masyarakat. Islam mengajarkan untuk kehilangan keberkahan. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dengan niat yang baik dan mengharap keberkahan dari Allah. Tanpa usaha, seseorang mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Tidak berusaha atau bekerja tanpa tujuan yang baik dapat mengarah pada kehilangan keberkahan dalam hidup. Baik, yang selanjutnya yaitu keutamaan melayani pasien atau konsumen. Dalam Islam, melayani pasien atau konsumen memiliki keutamaan besar karena termasuk dalam amal kebaikan yang dianjurkan. Berikut adalah keutamaan melayani pasien. Yang nomor 1, ibadah dan mendapat pahala. Melayani orang lain dengan ikhlas dianggap sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Rasulullah SWT bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang nomor 2, bentuk akhlak mulia. Melayani dengan baik mencerminkan akhlak terpuji seperti kasih sayang, empati, dan kepedulian yang diajarkan Islam. Yang nomor 3, mempererat ukhuwah Islamiyah. Pelayanan yang tulus membantu memperkuat hubungan antar manusia dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Kemuliaan membantu dalam orang lain dalam Islam. Membantu orang lain merupakan tindakan mulia yang memiliki tujuan dan manfaat yang besar, baik bagi individu yang menolong maupun bagi orang yang ditolong. Berikut adalah beberapa tujuan kemuliaan membantu orang lain dalam Islam. Yang pertama, mencari ridha Allah. Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan niat ikhlas untuk mencari ridha Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Membantu orang lain merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan kemanusiaan. Islam menekankan pentingnya kasih sayang, empati, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Membantu orang lain merupakan wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah. Membantu orang lain, terutama sesama Muslim, dapat mempererat tali persaudaraan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan yaitu motivasi yang kuat. Etos kerja Islami memberikan motivasi yang kuat untuk belajar dan bekerja.
karena setiap tindakan dilihat sebagai ibadah dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas dan produktivitas. Prinsip-prinsip seperti ketelitian, ketekunan, dan efisiensi yang diajarkan dalam Islam mendorong terciptanya hasil kerja yang berkualitas dan produktif. Integritas akademik. Nilai-nilai kejujuran, amanah, dan menghindari plagiarisme menjadi fondasi bagi pengembangan integritas akademik yang tinggi. Kemanfaatan ilmu. Islam mendorong agar ilmu pengetahuan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kebaikan umat manusia. Sekian presentasi dari kami. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kami buka sesi bertanya 3 penanya dulu. Ya, saya mau menjawab pertanyaan dari Arif. Apa saja kriteria profesi yang halal dalam Islam? Yang pertama, tidak merugikan orang lain. Pekerjaan tidak boleh menipu, mencuri, atau merugikan orang lain secara materi maupun non-materi. Tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pekerjaan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Halal dan bermanfaat. Pekerjaan harus menghasilkan barang atau jasa yang halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat atau orang lain. Tidak melibatkan riba, perjudian, atau hal-hal yang diharamkan. Pekerjaan harus bebas dari segala bentuk aktivitas yang dilarang dalam Islam. Contoh profesi yang halal itu guru, dokter, petani, dan pedagang. Cukup, Rip? Ya, cukup. Terima kasih. Satu doang.
Jika sudah tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Mungkin nanti bisa menyusul di kolom chat jika ada tanggapan atau pertanyaan, baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya. Baik ya, dan juga pertanyaan menarik. Saya kira jawaban juga sudah memadai. Tadi di awal saya screen tentang profesi dalam perspektif Islam. Ya. Ternyata materi pagi ini kemuliaan dalam bekerja. Ya. Prinsip selaras atau inline. Coba kita bahas pertama apa saja kriteria profesi yang halal dalam Islam. Tentu saja sesuatu yang dihalalkan dalam Islam itu ya sesuatu yang akan membawa dampak positif, ya dampak produktif, serta dampak baik bagi umat Islam ya. Ya tentu kriterianya pertama, profesi itu harus mendatangkan maslahat, mendatangkan kebaikan, dan menghindari mudorot atau hal-hal yang tidak baik. Ya kalaupun ada hal-hal yang mafsadat, yang merusak, pada batas titik tertentu adalah maslahatnya, kebaikannya lebih banyak daripada mafsadatnya, daripada kerusakannya. Ya, substansinya ada di situ. Ya. Kemudian juga mungkin terkait hal-hal yang tidak diharamkan ya dalam Islam, ya, seperti ya, penipuan, ya, ketidakjujuran, atau memperjualbelikan hal-hal yang diharamkan. Ya. Sambil kita ini bahas di PPT saya, kemuliaan bekerja dalam Islam. Ada 4 poin, ya, kemuliaan bekerja dalam Islam, kerugian orang yang tidak bekerja, ketiga, keutamaan melayani pelanggan, keempat, kemuliaan membantu orang lain dalam Islam. Pertama, kemuliaan bekerja dalam Islam. Dalam hal ini, idealnya adalah ketika kita mengejar kemuliaan duniawi dan ukhrawi. Kemuliaan fid dunya wal akhirah. Hasanah fid dunya wal akhirah. Tidak boleh salah satunya ya. Harus dua-duanya. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu adalah doa kita agar mendapatkan hasanah, mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Ya, karena kita setiap selesai sholat membaca doa tadi, ya tinggal kita kafahkan, tinggal kita sempurnakan dengan ikhtiar. Pertama, kemuliaan duniawi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Nah, untuk bisa memberikan manfaat lebih kepada orang lain, tentu kita harus punya karya, harus punya usaha, harus punya ikhtiar, ya, harus bekerja ya, agar kita bisa membantu orang dengan lebih. Ya, tidak sekedar membantu dengan waktu, tenaga, pikiran, tapi juga dengan harta. Itu akan lebih mulia bagi kita. Seperti kata tadi ya, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kemudian dalam bekerja ini tentunya selain dilandasi dengan iman, dengan akhlakul karimah,
Ya, dengan nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai integritas, nilai-nilai amanah, apalagi nilai-nilai yang tidak mendatangkan mafsadat, kerusakan, atau kerugian bagi orang lain. Ya, itu aspek duniawinya. Ya, tentu agar pekerja kita lebih optimal, lebih maksimal, harus kita lengkapi dengan alat. Alat itu dalam hal ini adalah ilmu. Seperti firman Allah dalam Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakhlak. Walladzina utul ilma darajah, dan juga orang-orang yang berilmu, ya, diangkat beberapa derajat. Disinilah kemudian pekerjaan kita dilihat dari aspek duniawi, ya, akan berhasil jika keilmuan kita tinggi. Semakin tinggi keilmuan kita, ya semakin objektif, ya semakin efektif menyelesaikan suatu pekerjaan, dan juga tentu semakin maksimal. Ya, tentu di sini Nabi juga mengingatkan, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kemuliaan dunia, maka ada ilmunya. Wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin kemuliaan ukhrawi, juga ada ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bilmi. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, juga ada ilmunya. Nah, ilmu ukhrawi ini lewat amal soleh dan amal jariah. Ya. Poin yang kedua, kemuliaan ukhrawi. Amal soleh, ya, menjadi amal soleh ketika pertama innamal a'malu binniyat, ya. Wa innama likumrini manawa. Tergantung niat kita untuk mencari doa Allah untuk suatu kebaikan, atau hanya sekedar untuk hal-hal yang tidak positif. Ya. Tentu yang kita kerjakan juga hal-hal yang baik, yang maslahat, membawa manfaat. Kalau dalam agama kita ya dimulai dengan kalimah-kalimah thayyibah, dilaksanakan dengan kalimah-kalimah thayyibah, juga diakhiri dengan kalimah-kalimah thayyibah. Ya, diawali dengan selalu bismillah, ya. Karena kullu amalin soleh di bismillah, ya. Setiap amal soleh, setiap perbuatan baik, mulailah dengan bismillah. Wa kulli akhir, dan setiap akhirnya li amali soleh, untuk amal soleh, bihamdalah, ya. Ya, ucapkan dengan alhamdulillah. Dalam perjalanan atau saat jam-jam kerja, ucapkan juga kalimah-kalimah perbuatan-perbuatan yang thayyibah. Ya, sekedar astagfirullah, subhanallah, masya Allah, itu harus biasa kita lakukan, ya, karena itu bisa berdampak ke perbuatan kita. Menjadi amal jariah ketika kita bekerja, mempunyai sesuatu yang bisa kita wariskan, ya, sekalipun kita sudah meninggal. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salah. Jika anak Adam meninggal, maka seluruh amal baiknya akan terputus kecuali 3. Waladun soleh, ya, kalau kita punya anak soleh, yadmulahu, yang senantiasa mendoakan orang tua kita atau mendoakan orang tua, sedekah jariyah, atau sedekah jariyah. Kalau ingin sedekah jariyah ya harus punya usaha, punya karya, harus bekerja.
biar kita bisa beribadah maliyah, zakat ya misalnya, ya kita upayakan bisa mengeluarkan setiap dari penghasilan kita minimal 2,5% untuk 8 asnaf atau golongan. Ya. Ada juga infak ya. Dan sedekah lebih luas karena tidak sebatas harta. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Baik harta, ucapan, tindakan, bantuan, semua itu adalah sedekah. Dan utama sedekah adalah kepada kerabat, terutama kepada keluarga kita. Karena dengan kita berbagi dengan kerabat, kita mendapatkan dua hal sekaligus. Nilai silaturahim dan juga nilai ibadah maliyah tadi. Nilai sedekah tadi. Kalau kepada orang yang tidak kita kenal ya hanya mendapatkan nilai sedekah. Ini yang poin pertama, ini kemuliaan bekerja dalam Islam. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan ma kasaba ar-rajul kasban atyaba min amalin yadihi wa ma anfaqar rajul ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fa huwa shadaqah. Tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang, dari hasil tangannya sendiri, dan kemudian dinafkahkan kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada istri, anak, dan pembantunya, bahwa sedekah, maka itu adalah sedekah. Nah, ini dimensi duniawi dan ukhrawinya dapat. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Tabrani, man amsa kallan min amalin yadaihi amsan maghfuron lahu. Barang siapa yang pada waktu sore merasa lelah karena bekerja, karena berusaha, karena berkarya, pada saat itu diampuni dosa baginya. Luar biasa ya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Ayah tatiba ahadukum husma ala dhahrihi khairum min ayyas'al ahada fayu'tiyahu au yamna'ah. Lebih baik seorang bekerja dengan mengumpulkan seikat kayu bakar di punggungnya dibanding dengan seorang yang meminta-minta lantas ada yang memberi atau enggan memberi sesuatu padanya. Ya, yaitu tadi bahwa tangan dalam Islam, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kemudian bagaimana kalau kita kaitkan mengejar kemuliaan dalam bekerja ini dengan qada dan qadar. Ya, pertama bahwa qada dan qadar atau takdir ini ada dua. Pertama adalah takdir mubram, yaitu suatu takdir yang berlaku umum, tetap, dan tidak mungkin bisa dirubah. Kita mau berdoa seperti apapun, berikhtiar seperti apapun, takdir mubram tidak akan bisa dirubah. Yaitu seperti misalnya terbitnya matahari dari timur ke barat. Yaitu sudah menjadi takdir mubram. Atau terkait kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Ya, ini juga takdir mubram dan tidak mungkin bisa dirubah. Tidak ada orang yang bisa menghindari kematian. Tapi kematian yang seperti apa yang kita inginkan? Yang husnul khotimah atau yang su'ul khotimah itu adalah takdir mu'alaq. Takdir yang bisa kita rubah. Takdir yang bisa kita ikhtiarkan. Seperti firman Allah dalam Quran surah Ar-Rod ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah tidak akan merubah suatu kaum, merubah takdir kaum, tidak akan merubah takdir
sampai orang tersebut mau merubahnya sendiri. Ya. Contoh takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah sekalipun sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Yaitu misalnya terkait rezeki dan umur. Seperti sabda Nabi, barang siapa yang rajin bersilaturahim, maka akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Nah, dan ini sesuatu yang rasional. Ya. Rajin silaturahim akan memperluas rezeki. Artinya apa? Karena kita rajin menguatkan koneksi, menambah relasi. Ya ini dalam bekerja pun ini adalah, atau dalam profesi pun ini adalah takdir mu'alaq, ya. Takdir yang bisa kita ubah sekalipun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu namanya takdir mu'alaq. Ya, tentu ini bagian dari kemahaadilan Allah. Kalau takdir mubham sebagai Allah Maha Kuasa, takdir mu'alaq Allah itu yang Maha Adil, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya, kerugian orang yang tidak bekerja ya, sama ya. Pertama adalah kerugian duniawi dan juga yang kedua adalah kerugian ukhrawi. Ya, bekerja di sini bisa dalam arti berbisnis, ya, memiliki bisnis, bisa juga dalam arti sebagai karyawan. Kerugian duniawi, ya, pertama ya, tentu saja adalah kerugian jasmani. Kalau kita tidak bekerja, tidak berbisnis, tidak bergerak, jasmani kita tidak akan sehat. Apa menengkur, apa mager ya, ya. Kalau mager terus itu akan tidak sehat jasmaninya. Apalagi nafsaninya, psikologinya. Baik kemudian ketika dia tidak berkarya, tidak bekerja, tidak berbisnis dan tidak punya hal-hal yang dilakukan, tidak punya aktivitas, ya, itu akan mengganggu kejiwaannya ya. Juga terkait rohaninya. Karena rohani ya juga butuh uang ya. Ya apa saja ya, ibadah, zakat, perintah zakat sama aja perintah kita untuk bekerja agar bisa berzakat lebih banyak, bekerja keras, bekerja lebih cerdas agar bisa menolong orang lebih banyak. Kemudian kerugian di ukhrawi ya tentu saja adalah timbangan dari kebaikan kita ya yang akan lebih sedikit daripada kebaikan. Karena kalau tidak bekerja, tidak berkarya, tidak berbisnis, tidak bergerak, ya tidak punya amal soleh bahkan untuk dirinya sendiri. Bahkan bisa malah merepotkan orang lain. Itu tentu yang tidak baik ya. Misal kita buka ini ya Quran surah Al-Asr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Tapi di sini beriman saja tidak cukup. Harus wa amilus sholihah. Harus beramal soleh. Ya, untuk bisa beramal soleh ya harus punya karya ya, harus punya bisnis, harus bekerja. Ternyata iman dan amal soleh juga belum cukup. Dibutuhkan juga watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Karena dalam bekerja ya tentu banyak tantangan, banyak godaan. Ini pentingnya amar ma'ruf ya, yang bahkan dalam Ali Imran ayat 110 itu sebagai ciri khairah umat ya, ciri umat terbaik, berani beramar ma'ruf nahi munkar, bertawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Namun ya, beriman, beramal soleh ditambah watawasau bil haq belum cukup, harus dilengkapi dengan watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kesabaran.
Ya karena tadi dalam kita beriman, beramal soleh, dalam bekerja, dalam beramal ma'ruf nahi munkar tadi dibutuhkan kesabaran. Kita saling nasihat, menasihati, saling memberi nasihat untuk berbuat sabar. Kemudian yang ketiga, keutamaan melayani pelanggan atau customer. Pertama, ya, keutamaan duniawi ya, atau kemuliaan ini, kerugian, keutamaan. Ya oke lah, maksudnya sama ya, substansinya. Tumbuhnya loyalitas. Ya. Kalau kita melayani pelanggan, ya, customer dengan ya, sepenuh hati, dengan totalitas, ya maka balasannya juga akan loyalitas. Ya. Dari totalitas menjadi loyalitas. Dan ini akan tumbuh. Kemudian yang kedua, utama melayani pelanggan dari aspek duniawi adalah meningkatnya profit. Ya, tentu ketika perusahaan di mana tempat kita bekerja profitnya baik, insya Allah mereka juga akan berbagi dengan karyawan atau insentif apalah atau SHU atau reward ya. Kemudian tiga, recommended ya. Ketika kita melayani pelanggan, pasien dengan sebaik-baiknya ya akan menjadikan kita orang yang direkomendasikan oleh para customer tadi. Dan juga meningkatkan potensi yang lain ya karena pelanggan itu puas biasanya sekalian minta layanan apa lagi ya, yang bisa mereka gunakan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan brand image. Dalam aspek ukhrawi sama ya, amal soleh dan amal jariah. Menjadi amal soleh karena kita melayani pelanggan dengan baik. Ya, sekalipun kita dibayar, ketika kita melayani pelanggan, maka itu akan bernilai ibadah. Nah, di situ bedanya. Sama-sama dibayar, ketika melayani dengan ramah, ya, dengan senyum, salam, sapa, bisa bernilai amal soleh. Tapi yang satu dibayar juga, tapi tanpa nilai-nilai tadi, ya tidak menjadi amal soleh atau tidak menjadi ibadah. Dan menjadi amal jariah, ya ketika apa yang kita contohkan atau berikan kepada pelanggan, kemudian mereka meniru, menyebarluaskannya, ya, akan menjadi amal jariah kita. Kemudian yang terakhir, kemuliaan membantu orang lain. Perintahnya ada ya dalam Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam albir, kebaikan, wa taqwa dan takwa. Wa la ta'awun, dan janganlah kalian tolong-menolong 'alal ismi wal udwan, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini perintahnya. Lalu kemuliaannya di Al-Isra ayat 7 ya. In ahsantum li anfusikum wa in ahsatum falaha. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, maka hakikatnya kamu sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Wa in ahsatum falaha. Begitu juga sebaliknya. Jika kamu sedang berbuat jahat kepada orang lain, maka sesungguhnya kamu juga sedang berbuat jahat pada dirimu sendiri. Itulah yang dalam agama lain disebut karma ya. Dalam agama kita disebut sunatullah. Dalam bahasa umum disebut sebagai hukum alam. Apa yang kita tanam ya itu yang akan kita tuai. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini orang-orang non-muslim sangat percaya
kepada hukum alam yang seperti ini, ya, kepada karma. Hanya persoalan waktunya yang tidak kita tahu. Bagaimana kebaikan atau kejahatan yang kita lakukan, balasannya kapan dari Allah, kita tidak tahu. Mungkin di dunia dan di akhirat, mungkin saja di dunia, atau mungkin nanti di akhirat. Begitu juga dengan bentuk balasannya. Kita tidak tahu bentuk balasan dari Allah dalam bentuk materi atau dalam bentuk non-materi. Kemudian kemuliaan ukhrawi, kemuliaan di akhirat, ya, diawali dari ketika kita mengalami kiamat sughra atau meninggal, maka kita akan masuk alam kubur. Amalan inilah yang akan membuat alam kubur kita terang atau gelap. Kubur kita menjadi nikmat kubur, apa siksa kubur. Ya. Kalau banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, maka nikmat kubur yang akan kita peroleh. Tapi jika ibadah dan amal soleh kita minim, maka siksa kubur yang akan kita peroleh. Sampai juga ke nanti kiamat kubro, ketika Srofil meniup sangkala trompet, ya, di padang pasir. Ya, kita juga akan merasakannya. Berbeda antara yang berakidah, beribadah, dan beramal soleh dengan yang tidak. Bahkan ada hadis yang menggambarkan ada 3 golongan di padang mahsyar. Ada yang berjalan dengan kakinya, ya, ini orang yang cukup, yang sedang-sedang, akidah, ibadah, dan amal solehnya. Ada yang berkendaraan, ini yang istimewa, orang dengan ibadah dan amal soleh yang istimewa. Ada yang berjalan dengan mukanya. Ya, artinya apa? Terlepas dari kedudukan hadis ini, sahih atau tidak, tentu semua itu pasti ada pembeda, ya, antara orang yang beriman, beramal soleh dengan yang tidak. Ya, tentu goalnya jannah, ya, surga. Karena kita membantu orang lain, itu dapat menambah timbangan kebaikan kita. Jangan sampai timbangan kebaikan kita lebih sedikit daripada timbangan dosa kita. Kemudian dalam Al-An'am 160, Al-An'am 160 ini dijelaskan bahwa ketika, baik kita baca aja, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Barang siapa yang beramal baik, maka pahalanya 10 kali lipat. Wa man jaa bisayyi'ah fala yujza ila mislaha. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka diberi pembalasan yang seimbang. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dianiaya. Ya, inilah Allah sangat baik, ya, sangat Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena kita berbuat baik dibalas 10 kali lipat. Giliran kita berbuat dosa hanya dibalas 1 kali lipat. Ya, idealnya timbangan kebaikan kita, ya, harusnya nanti lebih banyak kebaikannya, ya. Karena kalau kebaikan dibalas 10 kali lipat. Kalau sampai banyak dosanya, padahal balasannya 1 kali, ya, mungkin kita sangat kebangetan, ya. Kemudian dikuatkan juga tadi Al-An'am 160, terus Al-Baqarah 261. Jadi tadi balasan kebaikan minimal 10 kali lipat, kalau di sini dikatakan bisa sampai 700 kali lipat. Luar biasa, ya. Tapi kemudian jangan dengan matematika dunia, ya, misalnya berinfak 1 juta langsung berharap dibalas 700 juta. Nah, ya itu benar dibalas sampai 700 kali lipat. Tapi dalam bentuk apa, kapan, kita tidak tahu. Ya. Karena kadang balasan-balasan yang non materi itu sesungguhnya
sangat penting, sangat dibutuhkan, tapi sering tidak kita menyadarinya bahwa itu dari Allah atau bahwa itu bagian dari balasan amal baik kita. Ya. Fastabiqul khairat, ya. Selalu berlomba berbuat baik, baik dengan waktu, tenaga, pikiran, dan juga kita usahakan dengan bekerja kita bisa membantu orang lebih banyak dengan zakat, infak, sedekah, atau ibadah maliyah. Ya, saya kira itu. Saya beri waktu 1 menit kalau ada respon, tanggapan, atau pertanyaan. Kalau tidak ada, ya kita tutup. Wah, ini good question ya. M. Syauqi, jazakallah M. Syauqi. Terima kasih. Syukron. Jika bekerja terpaksa untuk menjadi karyawan judi online, hanya memakai uang gaji dengan niat menafkahi dan menerapkan etos kerja, apakah lebih baik bekerja untuk itu atau mencari uang dengan cara ngamen atau mengemis, dan apakah uang gaji tersebut bisa disebut halal? Oke, good question ya. Pertama, terpaksa. Ya ini terpaksanya terpaksa seperti apa? Ya. Kalau terpaksa karena keadaan ekonomi, saya yakin masih banyak jalan lain ya selain judi online. Kalau judi online, kenapa tidak sekalian main saham? Itu malah halal ya. Trading itu malah halal daripada judi online yang jelas haram. Tapi kalau terpaksanya karena ancaman pembunuhan ya, itu lain hal. Ya. Tapi kalau terpaksanya karena ekonomi, saya kira sebaiknya tetap ditinggalkan ya. Masih banyak hal lain ya, masih banyak sektor ekonomi lain yang bisa kita gali. Atau tadi dibandingkan dengan cara ngamen atau ngemis. Ya sama aja, ini juga tangan di bawah. Artinya apa? Ini ketika orang tersebut memang benar-benar dalam kondisi ya mungkin fakir ya, bukan sekedar miskin. Fakir itu kan ya tidak punya materi tapi juga tidak punya pekerjaan. Karena miskin bisa jadi orang punya pekerjaan ya, tapi belum cukup sehingga dia malah menjadi mustahik ya atau penerima zakat. Nah, idealnya kita menjadi muzaki, orang yang beri zakat, bukan menjadi mustahik. Ya tentu kedua hal ini ya tidak yang pertama jelas judi online haram, yang kedua tidak dianjurkan. Ada cara lain sebenarnya ya, bukan mengemis, tapi kita bisa bukan mengemis dalam arti di jalanan itu ya, tapi kita bisa mendatangi Basnas, ya, Badan Amil Zakat atau Lazis ya. Kalau gaji dari judi online jelas ya, saya kira mutlak haram. Ya, berbeda misalnya dengan gaji bank konvensional, karena ada beberapa saudara kita yang beranggapan bekerja di bank konvensional itu haram. Saya pribadi tidak ya, karena bunga bank itu belum tentu riba. Kita tahu wala takulur riba ad'afan mudha'afan ya. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda ad'afan mudha'afan. Ya, saya kira bank konvensional itu bukan riba ya, karena bunganya tidak berlipat ganda. Bunganya masih rasional ya, bila diukur dengan inflasi itu ya. Kemudian bank itu sebagai sebuah usaha itu masih rasional. Bahkan kalau kita mau jujur dalam hal ini, justru perbankan syariah yang malah lebih memberatkan. Walaupun beda nama, yang satu bunga, yang satu bagi hasil, tapi lebih memberatkan
selisihnya lebih banyak justru dari bank syariah. Saya kira itu yang pertama, judi online. Jelas ya, haram. Ya kalau pengen aman ya bekerja di karyawan saham, ya jadi broker saham, ya broker yang jujur tapi harusnya ya. Forex, ya, trading. Yang kedua ya menjadi pengemis, yaitu jalan terakhir ya, melasi teman ya. Dan kalau memang kita menemukan, baiknya kita informasikan kepada ya tadi lembaga-lembaga seperti zakat, infak, sedekah, Basnas, atau ke pemerintah, dinas sosial, sehingga tidak harus turun ke jalan. Saya kira itu, M. Syauqi. Enough. Syukron ya. Good question. Terima kasih, Pak. Saya kira kita cukupkan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, atas presentasinya, dan juga pertanyaan, dua pertanyaan yang sangat baik. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Mohon maaf lahir batin atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Saya mohon izin and meeting. Oke.